Hai semua, Hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Waalaikumsalam. Halo, Devin. Halo Kak. Halo. Nah, tadi mungkin sudah mendengar ya. Kita hari ini ada tiga dewan juri nih, Devin. Jadi Iya ada betul. Kalisa, Kabudi, sama Kaiin. Nah, Devin, hari ini mau cerita tentang apa nih? Nah, di sini izinkan saya Kak ingin bercerita tentang Pulau Mintin dan cerita ini sendiri berasal dari Kalimantan Tengah. Oke, ini nanti kita khas lagi ya dari Kalimantan Tengah tentang Pulau Mintin. Benar ya? Iya betul, betul. Pulau Mintin. Oke, baik. Devin, waktunya 5 menit untuk bercerita tentang Pulau Mintin. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Alkisah di sebuah pulau yang sangat besar. Pulau tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pulau besar, pulau tengah, dan satu pulau lagi yang tidak terlihat karena berada di bawah sungai. Nah, konon ceritanya di pulau tersebut menjadi tempat tinggal menjadi tempat tinggal naga dan juga seekor buaya kutukan. Nah, Alkisah di Pulau Mintin terdapatlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan juga bijaksana. Raja tersebut memimpin rakyat dengan bijaksana dan juga adil sehingga rakyat-rakyatnya menjadi sejahtera. Sampai pada suatu ketika raja dilanda oleh kesedihan dikarenakan istrinya meninggal karena sakit yang berkepanjangan. Sang raja pun akhirnya menjadi jatuh sakit dan juga memerintah kerajaan dengan tidak fokus. Akhirnya raja pun mengambil inisiatif untuk pergi berlayar dan raja pun memberikan tata pemerintahannya kepada kedua anaknya, yaitu sang naga dan juga sang buaya. Raja pun berkata, "Wahai anak-anakku, hari ini aku akan pergi berlayar untuk menghilangkan rasa sakit hatiku ini. Maka dari itu, aku memberikan kepada kalian berdua roda pemerintahan selama aku pergi. Perintahkanlah kerajaan ini dengan adil dan juga bijaksana." Dan sang anak pun menjawab, "Baik ayah, kami akan melaksanakan perintah ayah dengan amanat." Setelah itu, pergilah sang raja untuk berlayar dan ditinggalkannya lah kerajaan tersebut. Namun, pada suatu ketika kerajaan tersebut dilanda oleh kekacauan. Pasalnya, karena kedua anak sang raja tersebut memiliki watak yang berbeda. Sang buaya memiliki sifat yang sangat baik hati dan juga penyayang. Buaya sangat menyayangi rakyatnya dan juga melindungi rakyatnya. Sedangkan sang naga memiliki perilaku yang amat buruk. Dia sering menyiksa rakyat, memeras rakyat, dan juga sering membunuh. Sampai pada suatu ketika, buaya pun tidak sanggup lagi melihat perlakuan sang naga. Dan akhirnya buaya pun memberanikan diri untuk menegur sang naga. Sang naga yang akhirnya mendengarkan penjelasan dari buaya tersebut merasa tidak setuju. Karena ia merasa bahwa dirinya lah seorang yang berhak untuk mengatur kerajaan. Dan akhirnya buaya pun mengatakan, "Wahai naga, aku sudah tidak sanggup lagi melihat perlakuanmu terhadap rakyat. Maka dari itu, aku perintahkan engkau untuk tidak lagi mengusik rakyat, dan pergilah bersama kehidupanmu itu." Sang naga pun akhirnya emosi, dan dia pun mengatakan, "Wahai buaya, engkau tidak berhak untuk mengatur aku, karena di sini akulah yang paling berhak. Jika engkau ingin menghentikan aku, langkahilah mayatku dulu." Setelah itu, terjadilah peperangan yang sangat sengit. Pada saat itu, dua pasukan di kerajaan tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Bagian pertama memihak kepada sang buaya, dan bagian kedua memihak kepada sang naga. Pertumpahan darah tidak dapat dielakkan lagi, sehingga kerajaan tersebut penuh dengan pertumpahan darah. Akhirnya, sang raja yang ketika itu sedang berlayar mendapatkan firasat yang buruk bahwa di kerajaan sedang terjadi hal yang tidak menyenangkan. Raja pun memerintahkan kepada nakoda untuk berbalik arah menuju kerajaan. Setibanya sang raja di kerajaan, sang raja pun merasa kaget dikarenakan kerajaan pada saat itu dibanjiri dengan darah. Ketika raja pun dengan segeranya masuk ke dalam kerajaan,
Betapa kagetnya sang raja melihat kedua putranya tersebut sedang bertengkar. Maka dari itu, raja pun langsung menghentikan pertarungan kedua anaknya tersebut. Setelah itu, raja pun dengan murka, dia berkata kepada kedua anaknya tersebut, "Wahai kedua anakku, apa yang kalian perbuat di dalam kerajaan ini?" Setelah itu, kedua anaknya pun menjawab, "Wahai ayah, lihatlah perlakuan sang naga. Sang naga sering memeras rakyat dan dia juga sering membuat sewena-wena di dalam kerajaan ini." Dan akhirnya pun raja menjadi murka dan raja juga mengutuk kedua anaknya tersebut. Raja pun berkata, "Wahai naga, wahai buaya, aku mengutuk kalian berdua menjadi buaya sungguhan dan juga naga sungguhan. Engkau buaya, aku kutuk menjadi buaya dan pergilah engkau ke sungai Kahayan. Setelah itu, engkau naga, aku kutuk engkau menjadi naga dan pergilah engkau ke sungai Kapuas. Dari hari itu, pergilah kedua anak sang raja yang menjelma menjadi buaya dan juga naga untuk pergi ke tujuan masing-masing." Nah, dari cerita ini bisa kita lihat bahwa perlakuan dari sang naga itu sangat tidak baik untuk ditiru. Nah, untuk cerita ini sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Devin untuk ceritanya. Wah, menarik sekali nih ceritanya nih tentang sang naga dan sang buaya yang akhirnya dijadikan naga beneran dan buaya beneran ya, benar ya Devin ya. Betul. Oke. Oke, Devin, Ya. kita coba dengarkan masukan dari Dewan Juri kita. Nah, yang pertama kita dengarkan masukan dari Kain. Dari Kain, dipersilakan Kak. Iya, Devin. Vin, ceritamu keren, Vin. Ini kamu membawakannya juga dengan santai sehingga komunikasinya itu terjalin lah ya. Kita mendengarkan, ya. Tidak buru-buru, tempomu tepat. Gitu. Cuman ada yang kayaknya memang harus kau tambah dikit lagi lah, ekspresinya ya, ekspresinya ya. Nah, itu lagi lah. Kalau soal santainya, terus temponya, kau mengatur, tidak terburu-buru ya, udah dapat banget, udah dapat banget. Nah, terus mungkin ada ditambah juga dialog ya. Dialog itu sangat kurang. Sama seperti penyakit itu, sama kayak si Bayu tadi nih. Ngikuti cerita asli sehingga tidak berani menggubah gitu untuk dialog. Saran Kain sih, lain kali kalau misalnya ingin bercerita lagi, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, nggak masalah kita merubah. Misalnya ini saya ubah deh yang narasi panjang ini menjadi dialog supaya lebih kuat, nggak apa-apa, tidak masalah. Itu juga bagian unsur dari supaya kita membuat dongeng kita menjadi lebih menarik. Oke? Makasih Kak. Lanjut ya, jangan putus mendongengnya. Ini nanti siapa tahu nanti kan ada pertemuan dongeng gitu di Astra gitu kan, anak-anak diundangin, kalian bisa diajak ya. Oke, terima kasih. Saya beli hapus lagi lewat. Oke, terima kasih Kak Kain untuk masukannya. Wah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan masukan dari Kak Budi. Untuk Kak Budi, dipersilakan Kak. Oke, baik, makasih Kak Puja. Wah, Devin, apa kabar? Baik banget Kak. Tadi Devin saat Bayu bercerita ada di ruangan yang sama Kak? Betul, berada di ruangan yang sama ini Kak. Berada di ruangan yang sama, artinya saat para juri memberikan feedback, Devin juga ikut menyimak. Iya, betul. Baik. Jadi tadi sebelumnya kalau ingat Bayu sudah diberi catatan tentang pesan di akhir, kesimpulan di akhir itu tidak wajib sebenarnya dan malah kita hindari. Jadi biarkan saja sampai akhir cerita sudah, kita tidak perlu menekankan pesannya lagi. Itu sama, jadi sama kayak Bayu lagi tadi. Lalu juga gestur tentu bisa lebih maksimal lagi gitu, karena tadi selama ini mirip juga sih memang dengan Bayu ya. Jadi selama bercerita itu ini sepertinya kita melihat ini nih seperti pembawa acara ya gitu. Jadi dia sudah ada di titiknya. Kalau mau acara kan mungkin tidak boleh kemana-mana, tapi ini bagus banget kalau untuk bawain acara nih sebenarnya. Untuk presenter bagus banget untuk bawain berita, untuk melaporkan kejadian di mana gitu kan.
itu bagus. Tapi kan kita kan kompetisi dongeng ya, jadi ada poin-poin lain yang juga harus diperhatikan. Masuk tadi gitu, sama sih catatannya sebenarnya. Tadi Kak Lisa sudah juga memberi contoh loh sebenarnya kepada Bayu di awal bahwa dialognya itu bagaimana seperti kita yang merasakan juga. Jadi dialognya itu ya gimana sih rasanya kalau Devin tuh mungkin nggak merasa bersalah tapi sok diatur-atur gitu kan sama saudara kita atau orang lain gitu kan, sampai akhirnya tadi buaya kan kesel juga kan, akhirnya dibilangin sama si naga kan ya kan. Jadi gimana tuh kita sebenarnya mungkin nggak ngerasa tuh si naga kan, sampai akhirnya kan ngomong wahai buaya tadi kan, buaya, apaan sih kamu tuh, kamu tuh nggak bisa, nggak berhak ngatur aku. Kok gitu sih, aneh gitu kan, kamu tuh nggak berhak gitu. Nanti gimana perasaan kita saat juga merasakan kondisi seperti itu? Nah itu udah dituangkan saja gitu, seperti kita yang merasakan kondisinya. Mungkin itu kurang lebih nanti bisa ditambahkan dengan Kak Lisa mungkin. Tapi sukses, keren banget Devin. Aku juga favorit ngeliat looknya, visualnya sih oke nih, bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Budi untuk masukannya. Nah, betul. Berarti untuk Devin harus bisa banyak improvisasi ya. Nah, berarti kalau semakin banyak improvisasi mungkin lebih bagus lagi nih untuk ceritanya. Terima kasih Devin untuk ceritanya pada siang hari ini. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dan mungkin Amin. masukan-masukan yang tadi bisa menjadi Kev, Devin dan juga tadi dan Bayu bisa menjadi lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Amin. Baik, terima kasih untuk Devin dan juga Bayu dan juga SMP Maharati untuk partisipasinya dan ceritanya pada siang hari ini. Untuk itu untuk Devin dan kawan-kawan boleh dipersilakan untuk live Zoom. Kita akan beranjak ke peserta berikutnya. Terima kasih Devin. Terima kasih, Kak.